Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang teori produksi dan distribusi dalam Islam. Sebelum kami memaparkan materi kami, perkenalkan kami berempat, saya sendiri Riki Aprian, terus ada Asa Nur Hidayawati, Desti Rahmawati, dan saudari Wenika Mela Afrianti. Untuk mempersingkat waktu, mungkin materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi produksi memiliki arti setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan cara menggunakan sumber-sumber daya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat material maupun non-material. Kegiatan seperti ini menjadi mata rantai yang berkaitan erat dengan sistem distribusi dan konsumsi. Tanpa adanya produksi, maka setiap kegiatan ekonomi akan berhenti. Prinsip-prinsip produksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. 2. Keadilan dalam produksi sistem ekonomi Islam. 3. Seluruh kegiatan produksi terkait pada tataran nilai moral. 4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dan 5. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tapi lebih kompleks. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan kepada saudari Wanika. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tujuan produksi. Menurut Najatullah Asidik, tujuan produksi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bagian pemenuhan kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat secara wajar untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan kepada orang. Selanjutnya, definisi distribusi. Distribusi adalah suatu proses atau sebagai hasil penjualan produk kepada faktor-faktor produk yang ikut menentukan pendapatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan distribusi adalah penyaluran barang ke tempat-tempat. Menurut Collins, distribusi adalah proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, di antaranya melalui perantara. Demikian presentasi materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Wanika. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudari Desti Rahmawati. Waktunya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tujuan distribusi. Yang pertama ada Islam menjamin kehidupan. Yang kedua ada Islam menjamin kemaslahatan. Yang ketiga ada mendistribusikan harta orang kaya. Yang keempat adalah memberikan bantuan sosial dan sumbangan. Next. Selanjutnya yaitu ada konsep umum fikih Islam mengenai distribusi dan distribusi. Melalui analisis induktif terhadap hukum Islam, Qol Azil memaparkan bahwa sumber daya alam yang merupakan sumber kekayaan sesungguhnya milik Allah. Namun, kepemilikan Tuhan ini diamanahkan kepada manusia dengan mekanisme kerja. Secara garis besar, redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam Islam dikenal dengan 7 cara. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada sedekah, yang ketiga belanja wajib, keempat kafarat, yang kelima ada nazar, keenam ada sembelihan, dan yang terakhir ada insentif negara. Cukup dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Desti Rahmawati.
Materi yang akan disampaikan selanjutnya oleh Saudari Ahsanah Hidayawati. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, distribusi dalam Islam. Yang pertama, zakat. Zakat adalah salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam, adalah mewujudkan keadilan distributif. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan pada ketidakseimbangan atau zulm harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntunan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan total. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat, infak, serta sedekah. Yang kedua, ada warisan. Warisan itu ketika orang meninggal tidak lagi memiliki hak-hak apa-apa atas badan dan hartanya, sekalipun hak tersebut milik si mayit. Tetapi ketika mati ia tidak berhak memberikan kepada siapa saja sesuka dia. Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Yang ketiga ada larangan penimbunan. Dalam Islam, melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Penimbunan dalam Islam dilarang dalam Islam, karena hal ini tertuju agar supaya harta tidak hanya beredar di kalangan orang tertentu, seperti dalam hadis, yang artinya siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan barang harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah yaitu menyimpang dari ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Ahsanah Hidayah. Mungkin pemaparan materi dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.